Aslah, air minumnya umat Indonesia. Izin bertanya Ustaz, Ana pernah mendengar kalau kita jangan pernah meminta diruqyah. Apakah benar seperti itu Ustaz? Apakah dengan meminta diruqyah jatuh dalam syirik kecil? Jazakallahu khairan. Gimana coba diulang Ibu? Pertanyaannya, beliau ini pernah mendengar kalau kita itu jangan pernah meminta diruqyah Ustaz. Oh, ya. Iya, iya, iya. Kalau benar, apakah jatuh dalam syirik kecil? Jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillah. Meminta diruqyah itu memang tidak boleh. Sebetulnya itu ada dalam dalil yang ketiga yang disebutkan dalam bab ini. Cuman dalil hadisnya panjang dan waktu kita terbatas kan. Di situ ada dalil di mana Rasulullah SAW mengatakan siapa orang yang masuk surga tanpa dihisab itu. Humul ladina la yastarqun wa la yaktabun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa orang yang masuk surga tanpa hisab? Adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan pengobatan dengan melalui besi panas. Wa la yatatayyarun, tidak bersikap pesimis atas apa yang terjadi dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Ya. Dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar, tidak memiliki penilaian negatif. Dan mereka hanya berserah diri sama Allah saja, bertauhid. Jadi yang pertama, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Contoh, si A merasa dirinya disihir. Lalu si A yang merasa dirinya disihir datang ke seorang Ustadz B. Ustadz, saya disihir orang. Ustadz, tolong diruqyah saya. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Terus yang boleh yang mana? Si A kena sihir. Dia punya saudara B. Si B lalu datang ke Ustadz C. Ustadz, saya punya saudara. Saya punya teman. Dia lagi disihir Ustadz. Ustadz bisa minta tolong. Ustadz bisa bantu dia untuk meruqyah. Nah ini boleh. Karena yang meminta bukan korban si A, tapi yang meminta adalah si B. Boleh Ibu yang ini. Ya, bedakan dua kasus ini. Nah, itu yang dimaksud. Layak tawun, dia tidak melakukan pengobatan dengan yang kedua. Itu pengobatan dengan besi panas. Dan tidak bersikap pesimis dengan apa yang dia lihat atau yang dia dengar. Contoh, ngelihat kucing ditabrak, waduh sial nih gue hari ini. Nah, itu tidak boleh itu punya pikiran begitu. Wah ada ini, wah jadi balak nih. Wah ini ngelihat rumahnya ada apa? Waduh ini ada apa ini rumah saya ini. Ngelihat ini, jadi pikiran-pikiran negatif ketika dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau meraba sesuatu, dia punya pikiran-pikiran negatif. Atau punya pikiran-pikiran positif dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia raba itu semua. Ini tidak menunjukkan bahwa dia orang yang merealisasikan tauhid ini tadi. Terus yang gimana orang merealisasikan tauhid? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia serahkan semuanya, tapi dia sambil melakukan usaha dan ikhtiar sebab. Ya, melakukan sebab. Karena para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita ini dianjurkan untuk melakukan sebab. Ada hukum sebab akibat. Ya, Ahlussunnah mengatakan ada hukum sebab akibat, ya, yaitu apa? Kita melakukan sebab sambil kita berdoa kepada Allah, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.